Aura, Ayesa, Parasita, Indira, Karina, Kalika, Marisa, Mera Cecilia, Muhammad Aidil, Muhammad Asraf, Muhammad Isa, Muhammad Nur Hakim, Muhammad Raditya, Najwa Liandra, Rasika, Renata, Revina, Sony, si Paulia. Oke, berarti hari ini kelas 10-3 hadir semua ya. Oke, baiklah. Sebelum mulai pelajaran hari ini, bertanya dulu, sudah semangat belum datang ke sekolahnya? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan persiapkan perlengkapan untuk belajar matematika hari ini ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita berdiri dulu coba. Ibu cek tuh konsentrasinya kira-kira kelas 10-3 ini yang sudah sarapan, sudah semangat, coba kita cek konsentrasinya. Fokus tidak untuk belajar matematika hari ini. Nah, silakan mengambil barisnya sebelah sini, baris pertama. Nah, sebaris ya. Satu baris saja. Oke, maju dikit berarti. Nah, rekod juga satu baris. Ya, sudah satu baris. Sekarang ibu akan mengucapkan satu kata. Itu kata depan, samping, sama miring. Ketika ibu sebutkan kata depan, kalian lompat ke depan sekali. Ya, ketika ibu ucapkan kata samping, kalian ke arah sebelah kanan. Kemudian sampingnya kemana? Serong ke depan ya. Coba kita mulai dulu. Ibu sebutkan kata depan. Kata samping. Kata miring. Ini serong kan? Serong ke kiri ya. Ulang ya. Coba kata depan, samping, miring. Oke, ulang. Ibu percepat durasinya. Biar kan bentuknya miring tadi sudah. Ya. Mulai depan, samping, miring, depan, samping, miring. Oke. Semuanya memang semangat, konsentrasinya juga tidak buyar ya, karena sudah makan pagi tadi. Malam tadi tidur malam juga. Yang tidak ya. Baiklah, sebelum masuk ke materi hari ini, bertanya dulu materi pertemuan sebelumnya itu tentang apa? Siapa yang masih ingat? Saya Ibu. Tentang apa? Tentang menghitung Pitagoras pada salah satu sisi segitiganya yang masih belum diketahui. Oh, menghitung segitiga spesiku ya. Salah satu sisinya yang belum diketahui menggunakan teorema Pitagoras. Apa lagi? Pertemuan sebelumnya ya, ini si Ayesa Tentang rumus perbandingan trigonometri Bu, segitiga spesiku. Oh ya, ini kenapa Renata? Tabel sudut istimewa. Nah, tabel-tabel sudut istimewa sudah? Oke, berarti pertemuan sebelumnya itu tentang bagaimana sih cara kita menemukan rumus perbandingan trigonometri pada segitiga spesiku, yaitu sinus, kosinus, dan tanggensa. Ya, bagaimana cara salah satu syarat yang bisa menggunakan perbandingan itu apa saja? Harus tahu Pitagorasnya dulu kan? Kalau di segitiganya salah satu sisi yang belum diketahui, maka dia menggunakan teorema Pitagoras. Betul sekali. Ya, jadi materi sebelumnya
membahas syarat utama untuk menghitung perbandingan trigonometri itu kita menggunakan teorema Pythagoras. Ya, di rumusnya. Kemudian apa tadi kata si Ayesa tadi? Kata si Ayesa, ini Bu, rumus perbandingan trigonometri. Nah, untuk mengisi sin cos tannya, kalian harus tahu dulu ketiga sisi tadi, sisi depan, samping, dan miring. Apa rumusinnya itu? Rumusinnya itu berarti sisi depan bagi sisi miring, cos itu sisi samping dibagi miring, tan itu sisi depan dibagi samping, sin itu kebalikan dari cosecant, 1/sin theta, cos itu kebalikan dari secant theta, 1/cos theta, tan itu kebalikan dari kotangan theta, 1/tan theta. Ya, masih ingat materi ini? Oke, sudah masih ingat ya. Ini juga karena kita berada di kuadran pertama segitiganya, maka kita sudut-sudut istimewanya berada di 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, minggu yang lalu sudah kita bahas ini cara mengingat sudut sin 0 derajat sampai 90 derajat pakai jari kan. Kalau sinnya dari jempol, cosnya berarti dari kelingking. Kalau tannya berarti sin dibagi cos ya. Oke, lanjut. Nah, kaitan mata pelajaran trigonometri itu apa saja kaitannya? Di bidang fisika kalian sudah belajar vektor? Ya. Vektor itu kan menghitung juga sin konstan kan pada fisikanya. Kemudian pelajaran geografi, belajar geografi tentang skala dan jarak. Apa lagi? Kesenian itu dia proporsi dan perspektif dan seni visual. Kemudian juga di dalam Al-Islam itu sudah tercatat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 45 tentang fenomena bayangan. Jadi di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 45 itu trigonometri ini sudah ada sebenarnya. Jadi ketika menciptakan sesuatu di bumi ini memang sudah ada tertulis dalam Al-Quran, ya. Jadi manfaat mempelajari trigonometri ini tidak hanya saja di matematika, kalian bisa di fisika, geografi, seni maupun Al-Islam, ya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang Ibu berikan di depan ini. Untuk gambar yang pertama itu apa? Siapa itu? Di mana itu? Di SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Dalam acara apa? Agustus yang kemarin. Kemudian gambar kedua? Tangga di mana ini? Ini tangga di gedung B, ya. Yang ketiga apa? Aplikasi online untuk memesan apa? Nah, kalian kan sering tuh setiap hari ada di meja piket itu penuh tuh GoFood kalian. Sebelum kalian memesan GoFood menggunakan aplikasi online, apa yang kalian gunakan terlebih dahulu? Maps-nya, apa lagi? Ya, tempat gedung A atau gedung B-nya, apa lagi? Misalnya kalian mau pesan mie gacoan ya. Di gacoan kan ada dua cabang, di Simpang 5 sama di Simpang Polda. Nah, yang kalian pertama lihat sebelum pesan itu pasti ongkos kirimnya. Nah, mau tahu ongkos kirimnya itu lebih murah dibandingkan yang Simpang 5 di Simpang Polda, itu kalian lihat apanya? Jaraknya menggunakan apa? Ya, maps-nya itu, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu, nah, murid dapat mengaplikasikan konsep perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana sih menyelesaikan permasalahan yang ada di dekat kalian dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri. Ya. Nah, kelihatan ini? Ini apa? Google Maps. Jaraknya dari mana ke mana? Dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang ke Rumah Sakit Bayangkara dengan kalian berjalan kaki.
Nggak mungkin ibu menuliskan dari dari mana? Dari SMA 1 ke kilometer 12 ya, jalan kaki. Ini berarti dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang gedung A, kalian arahnya jalan yang biasa dilewati. Dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang gedung A sampai ke Rumah Sakit Bayangkara dengan berjalan kaki, itu ada informasi yang ada di dalamnya 200 meter, 90 meter, dan 10 meter. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada layar ini, ya, menggunakan Google Maps ini yang sering kalian gunakan kan kalau mau mengantar atau siapa tuh tukang paketnya mengantarkan melihat Maps tuh. Nah, jadi inilah penggunaan Maps-nya itu kita kaitkan dengan perbandingan trigonometri. Nah, sekarang sebelum kalian selesaikan permasalahan yang ada ini, silakan duduk sesuai kelompoknya, ya, duduk sesuai kelompoknya dengan rapi dan tertib. Silakan. Membagikan lembar kerja peserta didik LKPD terkait permasalahan yang akan kalian selesaikan. Bagaimana kaitannya jarak antara SMA Muhammadiyah 1 Palembang ke Rumah Sakit Bayangkara itu dengan berjalan kaki itu menggunakan rumus perbandingan trigonometri. Nah, sebelum kalian menyelesaikan permasalahannya, di sini ada lengkap petunjuk kerjanya, dibaca dulu ya apa saja. Kemudian permasalahan sudah ada di sini, informasinya kalian baca, lalu baca pertanyaannya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan terkait permasalahan yang ada, boleh ya, silakan bagikan dulu. Silakan kalian diskusikan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD.
perhatikan ininya ya, apa namanya itu arah mata anginnya. Ada utara, barat laut ya. Itu lihat di jalannya itu sudah ibu arahkan ya KPD-nya, kamu cek kira-kira itu arah otomatisnya kemana.
kelompok Kalika.
benar ya. Tingginya. Tambah jauh atau tambah dekat? Sampingnya 200 meter kan? Iya. Ini udah lorong, tambah jauh. Ini caranya bentuk M saja. Sudah, belum pasrah. Ayesa sudah, nanti yang lain ya, masih kerjakan.
sudah? Sudah. Bapak Esa sudah digang? Asraf? Oke, sudah. Itu juga sudah. Sudah ya, baiklah, berarti sudah semua. Sudah semua menjawab soal pada KPD. Coba siapa yang ingin maju perwakilan yang pertama? Bapak boleh, silakan maju semuanya tadi. Ini ya, yang lain perhatikan terkait jawaban dari kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini ingin memaparkan hasil dari kerja kelompok dari kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Indira Saimeka. Saya Muhammad Aditya. Terima kasih Raden. Saya Siva Aulia. Silakan lanjut dibaca. Google Maps merupakan aplikasi bantuan untuk melihat jarak tempuh bagi pengguna. Berdasarkan Google Maps, pada gambar berikut menunjukkan jarak tempuh antara SMA Muhammadiyah 1 Palembang ke Rumah Sakit Bayangkara. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa jarak tempuh dengan jalan kaki sepanjang 300 meter dari Rumah Sakit Bayangkara sampai belokan Jalan Balayuda memiliki jarak 100 meter. Lalu dari Jalan Balayuda sampai ke gedung SMA Muhammadiyah 1 Palembang memiliki jarak 200 meter. Jika kalian berjalan melewati jalan alternatif dari titik A ke titik B, berapakah jarak yang ditempuh? Kemudian bandingkanlah jarak antara barat laut dan utara, antara timur laut dan utara, antara barat laut dan timur laut berdasarkan petunjuk arah mata angin yang tertera pada gambar tersebut. Jadi ini hasil dari diskusi kami.
Bayangkara sampai belok ke Jalan Balayuda itu 100 meter. Lalu jarak jalan kaki dari Jalan Balayuda ke gedung SMA Muhammadiyah 1 Palembang itu 200 meter. Lalu yang kedua, barat laut sama dengan sisi depan, timur laut sama dengan sisi samping, utara sama dengan sisi miring. Kemudian nomor 3, sisi miring atau utara, sisi depan ditambah sisi samping kuadrat, akar sisi depan ditambah sisi samping kuadrat, lalu akar 200 kuadrat ditambah 200 kuadrat. Jadi hasil sisi miringnya itu akar 40.000. Lalu ini gambarnya. Kemudian nomor 4, sin sama dengan depan dibagi miring yaitu 200 dibagi 100 jadi 2 meter. Lalu cos sama dengan samping dibagi miring sama dengan 200 dibagi 100 jadi 2 meter. Lalu tan depan dibagi samping sama dengan 200 bagi 200 yaitu 1 meter. Lalu nomor 5, kesimpulan dari permasalahan yang telah diberikan adalah jarak dengan berjalan kaki dari Rumah Sakit Bayangkara ke SMA Muhammadiyah 1 Palembang Jalan Balayuda adalah sekitar 400 meter. Jarak antara barat laut dan utara adalah 2 meter. Jarak antara timur laut dan utara adalah 2 meter. Dan jarak antara barat laut dan timur laut adalah 1 meter. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok 4. Gimana? Ini hasil jawaban temannya atau sama atau tidak? Ada yang berbeda? Oke, kita lihat dulu ya. Siapa yang maju Resa ya? Pak Resa? Maju ya? Oke, kita dulu kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ayah Sabdan Terjan Yahya. Saya Kalina Dedeka. Saya Muhammad Iksan Riyadi. Hari ini kami akan mempresentasikan jawaban kami tentang 3 lemari geometri. Yang lain perhatikan ya, temannya di depan itu ada 2 versi jawaban. Kalau memang ada jawaban lain boleh maju. Ya. Dulu Bapak Aplikasi bantuan untuk melihat jarak tempuh bagi pengguna. Berdasarkan Google Maps, pada gambar di atas menunjukkan jarak tempuh pada SMA Muhammadiyah 1 Palembang ke Rumah Sakit Bayangkara. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa jarak tempuh dengan jalan kaki sepanjang 300 meter dari Rumah Sakit Bayangkara sampai belokan Jalan Balayuda memiliki jarak 100 meter. Lalu dari Jalan Balayuda sampai gedung SMA Muhammadiyah 1 Palembang memiliki jarak 200 meter. Coba kalian teliti, jika berjalan melewati jalan alternatif dari titik A ke titik B, berapa jarak yang ditempuh? Kemudian bagikan jarak antara barat laut dan utara, antara timur laut dan utara, antara barat laut dan timur laut berdasarkan petunjuk arah mata angin di atas.
Dan jarak dari Jalan Balayuda menuju SMA Muhammadiyah 1 Palembang memiliki jarak 200 meter. Jadi total keseluruhannya adalah 300 meter. Lalu nomor 2, kami mengidentifikasi masalah di atas. Ditemukan barat laut merupakan sisi depan, timur laut sisi samping, dan utara sisi miring. Nomor 3, buatlah bentuk bangun datar yang terlihat berdasarkan Google Maps di atas. Kemudian tentukan jarak kita melewati jalan alternatif dari titik A ke titik B. M kuadrat sama dengan 100 kuadrat tambah 200 kuadrat. M kuadrat sama dengan 50.000 dan diakalin jadinya 5 kali 10.000. Hasilnya akar 5 kali akar 10.000 dan menghasilkan 100 per akar 5. Lalu nomor 4, selesaikan permasalahan di atas menggunakan strategi yang dipilih. Jadi pertama itu mencari sin, yaitu depan per miring sama dengan 100 per 100 akar 5. Jadinya 1 per akar 5. Lalu 1 kali akar 5, 5 akar 5 kali akar 5, yaitu 1/5 akar 5 meter. Lalu yang kedua itu cos, samping dibagi miring, jadi 200 per 100 akar 5 sama dengan 2 per akar 5. Lalu jadinya 2 per 5 akar 5 meter. Kemudian mencari tan, yaitu depan per samping sama dengan 100 per 200, lalu disederhanakan menjadi setengah meter atau 0,5 meter. Nah, adapun kesimpulan dari yang telah kita amati, kesimpulan yang kami dapatkan yang pertama adalah jarak alternatif yang ditempuh dari titik A ke titik B yaitu 100 akar 5. Yang kedua, jarak antara barat laut dan utara yaitu 1/5 akar 5. Dan yang ketiga, jarak antara timur laut dan utara yaitu 2/5 akar 5. Dan yang terakhir adalah jarak antara barat laut dan timur laut yaitu 1/2. Gimana kelompok lain terkait dua jawaban yang versi berbeda? Gimana kelompok 2? Aisyah, 3 dulu. Itu hasil nanti dulu 3 dulu. Itu hasil kelompok 2 ya. Ternyata dia jalan alternatifnya yang didapatnya itu 100 akar 5 atau setara dengan berapa? 224 meteran ya. Nah, yang kalian dapat nih dapatnya 200 meter. Coba gimana kelompoknya ini? Kelompok 4 ya. Kelompok ya, sepertinya kelompok 4 ini jawabannya keliru ya, karena kami lihat di sini itu 200 meter. Oh, dia melihat di mana? Di sini. Lihat di namanya di tabel informasi. Ya. Untuk ya, nanti dia keliru di sisi depannya. Di informasi yang ada di sebelah map itu kan ada 290 sama 10 kan? Oke, kelompok 1 gimana jawabannya? Sama, kelompok 2, kelompok 3? Sama yang kelompok 2. Sama dengan kelompok 2. Nah, jadi dapat disimpulkan jadi 2 ini hanya keliru, benar caranya. Betul ya, nomor 2 juga ini sebenarnya caranya sudah benar, hanya saja kekeliruan membaca informasi. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 tadi. Kelompok 2, terima kasih. Nanti hasil kerjanya, LKPD-nya tolong dikumpulkan di Padlet Ibu ya. Para Sita, nanti tolong di-share-kan ke grup kelasnya. Nanti kalian fotokan filenya, terserah
Dan Ibu masukkan. Oke, sudah semua dikumpulkan KKBD-nya? Sudah. Sekarang pertanyaan dulu terkait diskusi kita tadi, materi yang kita ajarkan hari ini. Hal baru apa saja yang kalian dapatkan? Kenapa? Jadi kita dapat mengetahui tentang trigonometri ini yang menggunakan permasalahan dari kehidupan sehari-hari. Berarti dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari menggunakan trigonometri, ya betul. Jadi hal barunya. Jadi hanya saja perlu penekanan pada saat menyelesaikan permasalahan sehari-hari itu kita lihat informasi yang ada, ya. Kadang-kadang memahami informasi itu kan ada dua versi tuh, dua versi. Kalian harus teliti melihat informasi yang ada pada permasalahan agar tidak terjadinya kekeliruan pada saat membaca informasi yang diberikan, ya. Baiklah, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Pak Sinta, silakan. Jadi yang bisa kita simpulin hari ini, kita tuh bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kita tuh menggunakan perbandingan trigonometri. Oh ya. Jadi bagaimana sih cara kita menyelesaikan permasalahan itu dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri? Jadi banyak sekali ya ini permasalahan yang ada di kehidupan nyata yang bisa kita selesaikan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga situ-situ. Salah satunya kita membahas tadi tentang permasalahan Google Maps tadi dari arah SMA Muda 1 Palembang ke arah ternyata jalan alternatifnya lebih jauh dari jalan biasanya. Karena kan alternatif itu kan kadang-kadang tidak cepat, kita berbelok-belok. Jadi kalau seandainya ditutup seperti itu, jadi kita alternatif ternyata lebih jauh dari jalan biasanya. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin tanyakan lagi, Ibu kasih post-test ya. Ibu mau lihat pemahaman kalian tentang materi yang akan Ibu ajarkan. Ada satu soal saja, Ibu kirimkan melalui link worksheet-nya, ya. Silakan kerjain, ada waktu 3 menit selesai ya itu. Tolong ya, ini siapa? Para siswa lagi. Worksheet. Ya, silakan. Itu ada satu permasalahan tentang apa? Ya, itu gedung SMA Muda 1 kan? Ya. Oke.
sudah semua ya? Oke, itu sudah keluar nilainya nanti di layar sebelah kanannya seperti biasa. Kalian kasih nama, kelas, kirim ke email ibu, nanti keluar nilainya dapat berapa. Kalau di atas nilainya lebih pemahamannya berarti kalian paham untuk materi hari ini ya. Baiklah, itu sudah proses melihat pemahaman kalian terkait materi hari ini. Ibu bertanya kepada kalian, apa saja yang kalian pelajari hari ini, tantangan apa saja yang kalian temukan. Beri ratingnya 1 sampai 10. Itu ibu kirim Google Form untuk refleksi diri ya atas pelajaran hari ini. Cuma ada 3 pertanyaan. Apa kesulitannya atau tantangannya, kemudian apa lagi, pengalamannya apa saja. Beri rating 1 sampai 10 ya. Tolong Warisita di-share juga Google Form-nya. Isi ya. Udah ya guys. Ada Google Form juga. Bisa diklik ininya. Oke, sudah semua mengisi Google Form-nya terkait pembelajaran hari ini. Baiklah, 10.3 pembelajarannya hari ini telah selesai. Jangan lupa di rumah dipelajari materi selanjutnya tentang aturan sinus dan kosinus ya. Jadi pertemuan selanjutnya itu pada baca-baca lagi. Baca lagi apa sih? Mereka sudah pertama itu konsep trigonometri. Yang kedua ini tentang apa? Mengaplikasikan ya, mengaplikasikan terhadap trigonometri terhadap kehidupan sehari-hari. Kemudian pertemuan selanjutnya itu tentang aturan sinus dan kosinus. Ya, jadi kalian perhatikan lagi, bisa di browsing di internetnya terkait materi yang akan kalian pelajari minggu depan ya. Terima kasih 10.3 ya, tetap semangat belajar matematikanya. Semoga kalian menjadi anak sukses semua. Amin. Ya, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut ya. Ya, Bu.